Kemudian kepada atlet, tanamkan disiplin yang kuat. Dan pelatih jangan cengengean. Jangan cengengean karena tidak ada harganya di mata atlet. Satu kata dengan satu perbuatan. Satu kata dengan Satu perbuatan. satu perbuatan. Tampar benar-benar. Padahal kekayaan Pusdiklat sekarang ini diawali dengan modal 15.000 membuat stempel. Modal awalnya 15.000 ya? Membuat stempel. Stempel. Pusdiklat Anggar Mempawah. Dan target saya, jadilah atlet Anggar Indonesia. Bukan sekedar atlet Anggar Kalimantan Barat. Keren, mantap Pak. Berarti goalnya adalah bukan jadi sekedar atlet lokal, tapi menjadi atlet nasional, kok bisa internasional ya Pak? Betul. Oke kawan-kawan semua, kembali lagi di Ngander. Kita hari ini bersama Bapak Sunardi, sosok yang sangat menginspirasi sekali, di mana melalui tangan dingin beliau banyak melahirkan atlet-atlet untuk Kabupaten Mempawah dan khususnya Kalimantan Barat yang mengharumkan nama Indonesia juga. Iya. Ya Pak? Betul, betul. Ya, Pak, boleh Pak sedikit diceritakan Pak bagaimana sejarah Bapak melakukan pelatihan inilah untuk atlet-atlet Anggar. Iyalah, terima kasih kepada kawan-kawan semua dimanapun berada. Saya mengikuti penataran pelatih pada tahun 91 untuk cabang olahraga Anggar. Walaupun sebelumnya saya juga pernah melatih bola voli, balap sepeda, dan tenis meja. Cuman alhamdulillah saya punya kepribadian bahwa saya sebagai pelatih harus konsisten terhadap fungsi saya sebagai pelatih. Jadi bukan sekedar nama, tapi seorang pelatih hendaknya mampu mencetak atlet berprestasi yang mampu meraih medali bukan saja di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat di tingkat nasional. Itu. Oh iya. Berarti banyak sekali Pak di awal-awal. Berarti Bapak melatih itu tadi Bapak jelaskan bukan hanya sekedar Anggar ya Pak. Ya ya. Oh. Pak, untuk medali-medali yang saat ini sudah diperoleh dari Bapak tadi, itu di berapa banyak udah Pak pelatih? Nah untuk cabang Anggar saya banyak meraih medali setelah saya mendirikan Pusdiklat Anggar Mempawah pada tahun 2000. Awal Januari 2000. Motivasi saya mendirikan Pusdiklat Anggar agar kegiatan latihan terkonsentrasi. Terkonsentrasi pada satu titik ya? Ya, pada satu titik dengan metode ilmu pendidikan, kemudian menanamkan kedisiplinan yang tinggi sehingga kita bisa memberi motivasi yang kuat kepada para atlet. Apa tujuan kalian latihan? Dan target saya, jadilah atlet Anggar Indonesia, bukan sekedar atlet Anggar Kalimantan Barat. Keren, mantap Pak. Berarti goalnya adalah bukan jadi sekedar atlet lokal, tapi menjadi atlet nasional, kok bisa internasional ya Pak? Betul, betul. Pak, untuk cabur Anggar ini, medali-medali yang perlombaan apa saja Pak yang kita dapat medalinya Pak? Bisa diceritakan sedikit sehingga kawan-kawan di channel Ngander ini dapat mengetahui Pak, dari Pak Sunardi yang luar biasa ini menurut saya. Kalau perolehan medali baik tingkat Kalimantan Barat maupun nasional, saya sudah tidak bisa menghitung. Udah terlalu banyak berarti karena ya, Pak? Sudah terlalu banyak. Tetapi saya yang tahu memang perolehan medali untuk atlet Anggar saya yang dari Mempawah, khususnya Ferdiana Rihandini,
Itu saya tahu persis bahwa medalinya ada 20 medali emas, Wih, 1 banyak. perak, 1 perunggu. 20. Ya, Itu banyak 1 itu, Pak. perak, 1 perunggu. Jadi lebih banyak emasnya dibandingkan perak dan perunggu. Itu yang saya ingat. Kalau yang lain saya tidak ingat. Wah. Nah, kemudian dengan motivasi jadilah atlet anggar Indonesia. Banyak atlet-atlet dari Mempawah direkrut oleh pengurus besar IKASI masuk pelatnas mewakili Indonesia ke event kejuaraan di tingkat Asia Tenggara maupun di tingkat Asia. Berarti dari Mempawah sudah melahirkan sampai ke internasional, Asia. Ya, Asia. Bayangkan kalau ada budak penibung ya, Iya. SMP kelas 3. Dia pernah sampai di Thailand kan. Di Thailand. Anak penibung. Anak penibung. Dari penibung untuk Mempawah sampai ke Thailand. Banyak lagi yang lain. Anak Kampung Tambi, tempat saya tinggal. Oh iya. Kampung Terusan, tapi kan lebih kena Kampung Tambi. Melanglang buana dari barat sampai timur. Keliling. Negara ya, karena waktu pelatnas SEA Games apa itu. Nah jadi motivasi saya kepada atlet, jadilah atlet anggar Indonesia itu betul-betul alhamdulillah berhasil. Kenapa bisa berhasil? Nah, berhasilnya mereka adalah kedisiplinan yang tinggi, baik oleh pelatih maupun oleh atlet yang bersangkutan. Berarti untuk menjadi atlet yang profesional harus latihan yang rutin dan kontinu ya, Pak? Disiplin yang paling ya. Oh, ini untuk kawan-kawan semua yang ingin jadi atlet harus telaten, harus kalau orang tua Mempawah harus konsisten lah ya, Pak. Iya. Tapi itu bukan cuma atletnya, pelatihnya juga. Ada pelatih yang katakanlah hanya memberi bola voli, pelatihnya berteduh di bawah pohon. Atletnya biasa kita lihat. Oh iya, betul. Iya. Nah, biasa atlet. Berarti sini ditanamkan rasa kebersamaan, rasa memiliki betul-betul kalau saat latihan jadi profesional semuanya ya Pak. Jadi anak-anak menyadari kenapa mereka push up, kenapa mereka sit up, kenapa mereka mesti lari. Mereka sadar disiplin untuk kalau harus lari 30 menit terus-menerus, ya mereka lakukan 30 menit terus-menerus. Tanpa mengurangi sedikit pun ya Pak? Betul, itu disiplin dalam dirinya karena dia sadar tujuannya untuk apa. Dan itu sudah terbukti. Begitu mereka bertanding di nasional, mereka masih segar sampai akhir final. Mereka segar masih. Ini Pak, saya mau nanya, tadi tertarik saya itu dari cerita Bapak adalah bahwasanya didirikannya Pusdiklat ini agar atlet-atlet terfokus. Ini kalau Pusdiklat ini dibangun oleh pemerintah atau Bapak atau gimana Pak? Jadi pada tahun 99 kejuaraan nasional itu masih kabupaten, Pemkab lah istilahnya. Pemkab. Latihan rutin biasa. Belum ada gedung, masih di mana-mana kami latihan termasuk di gedung Chandramidi. Pada tahun 99 Ferdiana itu dapat meraih medali emas nasional di Surabaya. Surabaya. Itu prapon waktu itu. Prapon ke-15 tahun 2000. Ada pelatih teman saya setengah mengejek, dia mengatakan, kau sih gampang, yang kau latih anak kandungmu. Itu bagi saya bukan negatif, tantangan. Iya, apakah benar aku hanya mampu melatih hanya anak kandungku? Ku bikinlah Pusdiklat Anggar ini pada Januari 2000. Hanya Tahun sekitar 2000. 6 bulan. Dia Udah mengatakan jadi. begitu, saya realisasikan gedung. Kami latihan masih bertaburan. Tahun 2001 berhasil. Tahun 2002 berhasil. Tahun 2002 saya dapat 9 medali emas. 9 medali emas Pak, 2022. 2022. Berarti ini dibangun tahun 2002. 2002. Berarti udah kurang Baru lebih Pak Henry melihat. Pak Hendri lihat. Oh, hebat kau ini, Dik. Aku bangunkan gedung Anggar. Pak Henry Usman.
Pak Hendy Sedangkan Usman. lembaga Pusdiklat Anggar itu adalah konsep pemikiran dari diri saya pribadi. Mantap. Dan saya notariskan juga atas nama saya dan anak-anak saya. Ini Berarti- bukan campur tangan dari pemerintah daerah, Pemda IKSI Kalimantan Barat. Tidak, memang inisiatif saya sendiri. Berarti Bapak menunjukkan ketika menjadi atlet itu harus betul-betul konsisten dan melahirkan terus ya Pak. Iya, Sehingga berdirinya ini kan Iya. rasanya gitu. betul. Lalu Berdiri. kemudian Pak, ini kan kurang lebih tahun 2022, ini 2023 kan. Berarti udah jalan 21 tahun ini Iya. kan. Saya mandang kan atlet Anggar yang di Kabupaten Mempawah ini kan udah betul-betul dikenal juga sampai ke internasional. Iya, Kebetulan juga saya biasa diskusi dengan kawan-kawan atlet itu kan, kalau Kalbar itu yang dikenal itu Anggar gitu kan. Nah, untuk perhatiannya Pak, pemerintah lah untuk sarana ini ini harapannya lagi mana lah untuk baiknya lagi. ya. Kalau perhatian pemerintah, alhamdulillah ada. Ada ya Pak. Salah satu diantaranya dari KONI Kalimantan Kabupaten Pontianak, Kabupaten Mempawah. Tentu dananya kan dari Bupati. Oh, iya. Kami dibelikan ini 75 juta. Ini namanya PISTE. PISTE. Kami dibelikan 75 juta. Sehingga kami punya 3. Yang satu dari pengurus besar Anggar Indonesia. Yang satu dari Menpora. Yang ini dari Bupati Mempawah. Oh. Cuman yang ini Dudi setelah kurang lebih 18 tahun Pusdiklat berdiri baru ini. Berarti Pusdiklat Mempawah udah punya 3 Luper PISTE tadi. PISTE ini tempat Lapangan pertandingannya. Ya. Di sini mereka kalau bertanding. Di internasional pun begini. Berarti ini memang harus ada lah agar enak latihannya Pak. Ya, pertama memang kami latihan di tempat yang sesungguhnya. Ada lampu scoring yang kalau ditusuk lampunya nyala. Lampu nyala Nah, itu satu set dengan ini itu 120 juta. Kami punya 3, berarti kami kaya. Betul Pak, betul. Padahal kekayaan Pusdiklat sekarang ini diawali dengan modal 15.000 membuat stempel. Modal awalnya 15.000 ya. Membuat stempel Pusdiklat Anggar Mempawah. Lalu kop suratnya pakai komputer. Saya pelakunya, jadi saya tahu benar. Bapak betul-betul mencetak sejarah dari 15.000 hingga timbul atlet internasional. Ini Bapak sampaikan tadi, udah sampai internasional juga. Internasional ada punya anak penibung, dengan kekayaannya dan sebagainya. Pak, untuk jangka waktu dekat ini, Pusdiklat Mempawah ini event yang akan dihadapi yang dekat ini gimana Pak? Kemarin kita selesai dari Porprov 2022. Mempawah keluar juara umum dengan 7 medali emas. 7 medali emas. Dari 12 yang diperebutkan, Mempawah dapat 7 medali emas. Berarti lebih daripada separuh medali kita yang dapatkan Mempawah. Dan itu bukan cuma 2008, 2022. Iya. 2018, 2014 selalu kita juara umum. Berarti konsisten Pusdiklat Mempawah melahirkan atlet-atlet yang bisa membawa juara umum, ya Pak? Ya, untuk itu di bidang Anggar. Salah satu konsistensi saya sebagai pelatih, saya gerakkan asisten pelatih saya untuk betul-betul mencetak atlet yang mampu meraih medali baik di Kalbar maupun di nasional. Kemudian habis Porprov mereka berangkat ke kejuaraan nasional. Di kejuaraan nasional termasuk Doni tadi dapat medali emas. Doni yang medali emas nasional loh itu. Doni budak ini mana aja Pak? Ah, budak mana? Kampung Pasir Pasir kan? Ah, iya. bukan di pinggir jalan raya, di dalam. Masuk suap kata orang medali emas. Kalau saja waktu itu seperti tahun-tahun sebelumnya, yang 4 besar itu dibacakan biodata. Doni Saputra, tempat lahir umpamanya, suap, orang bingung. Tidak kenal orang Pak, tidak kenal. Karena pernah terjadi atlet saya tahun 2002
meraih medali emas. Dibacakan biodata, tempat lahir Takong. Takong. Bingung orang. Di Takong ini di Kecamatan Nah, awak pun bingung kan? Nah, Takong pernah terjadi 5 emas didapatkan selama dia menjadi atlet anggar. Jadi saya punya keistimewaan. Bayangkanlah budak suap lah istilahnya ya, pasir dalam. Bukan pasir di pinggir jalan. Iya, Dapat masuk dalam, emas Pak. nasional. Pak Lurah tahu enggak? Pak Lurah pas itu tahu enggak bahwa dia punya atlet yang apabila ada kejuaraan internasional, umur dia artinya dia di bawah 20 kan, Iya. dia akan dipanggil karena udah ada datanya kan. Ada data masuk datanya. Nah, seperti yang budak penibung tadi. Berarti luar biasa. Ya alhamdulillah konsisten, dan saya bertekad memang saya akan menjadikan atlet yang berprestasi medali nasional, bukan sekedar aku pelatih. Cuman oge-ogehan ya bahasa ngomong bawah. Ya, Pak. Enggak, saya tidak ada kamus saya seperti itu. Lalu kemudian Pak, saya mau tanya nih kan, Bapak kan melatih ini udah lama betul nih. Ya. Dari tahun saya belum lahir, tadi Ya, Bapak jelaskan di awal. 91. 91. Saya lahir 96. Berarti saya ini belum masih dalam bentuk hayalan. Ada enggak Pak tawaran-tawaran untuk melatih di luar? Kan atlet Bapak ini udah sampai mewakili Indonesia tadi itu kan. Bukan sekedar mewakili, saya kira yang hanya standar nasional, rupa internasional udah. Nah, ada enggak tawaran-tawaran Pak untuk melatih di luar? Kalau di dalam negeri, saya pernah dimintain coaching klinik. Coaching klinik. Sebagai narasumber selama 10 hari di Kulon Progo, Yogyakarta. Di Jogja. Jogja, pernah. Dan itu kira-kira 4 tahun yang lalu lah. Dan setelah itu alhamdulillah atlet Jogja bisa menembus nasional. Itu yang mereka heran. Yang kedua, pada tahun 2003 ya, saya dikontrak di Kuching, Malaysia. Bapak dikontrak ya di Kuching, ya, Malaysia. 1 tahun. Woi, saya 1 tahun itu karena tahun 2004 ada PON kan. Iya, Pak. Saya konsentrasi untuk PON, saya bilang saya tidak mau. 1 tahun saja 2003. Oke. Berarti semangat nasionalismenya yang luar biasa nih, Pak. Kemudian kalau mau Sukma tahun 2008, 2000 berapa gitu, saya diminta melatih di Negeri 9. Seremban. 3 bulan. Mengawal atlet anggar lawan pedang kalau mereka bilang. Untuk menghadapi Sukan Malaysia, Sukma. Terakhir 2014 saya dikontrak melatih di Sibu, Sarawak. Sibu itu Kuching, Bintulu, Sibu, Bintulu, Miri. Saya di Sibunya. Berarti Malaysia Timur, ya Pak? Ya, Malaysia Timur. Selama 1 tahun, saya diminta 5 tahun, saya tidak mampu. Diminta 2 tahun, saya tidak mau. Saya hanya minta 1 tahun karena ada PON 2016. Prapon 2015, itu 2014. Berarti mepet semua jadwal itu. Saya dapat gaji 15 juta per bulan. 15 juta, Pak. Wah. Mereka yang menetapkan 15 juta itu mereka. Berarti Bapak dipinta langsung dari Malaysia. Mereka datang ke sini. Datang ke sini, Pak. Dan terakhir lagi nanti ini, Sukan Malaysia akan dilaksanakan di Sarawak. Pengurus Anggar Sarawak sudah menghubungi saya per telepon, meminta saya untuk membantu melatih. Saya tidak mengatakan stroke, saya tidak sanggup. Kalau gitu nanti saya akan kirim atlet Malaysia ke Mempawah. Saya bilang kalau kirim ke Mempawah, oke, kita terima. Berarti biar mereka yang datang ya Pak? Biar mereka datang, tetapi nanti kalau menjelang sana ada 2 pelatih saya yang belum bekerja. Jadi bisa full time bisa di sana. Full time. Saya bilang bisa. Dia bilang, oh oke lah Pak kalau gitu. Habis Lebaran kita akan matangkan semua ini.
Oke. Berarti luar biasa nih Pak. Saya banyak bawa tahu tentang Mempawah ini, bahwasanya udah sampai internasional tadi Bapak jelaskan juga. Ya. Dan juga udah sampai juga dan memberikan mengharumkan nama Indonesia juga ya Pak. Ya bagaimana ya? Pada pada SEA Games 2011 Jakarta. 2011 di Jakarta. Atlet Malaysia dari negeri 9 berlatih di sini 1 bulan menghadapi Sukma 2010. Tiba-tiba di Sukma dia dapat medali perunggu perorangan. Dia peluk saya, orang tuanya berterima kasih. Baru kali ini aku dapatkan medali perunggu setelah 3 kali ikut Sukan Malaysia. Ketemu sebagai atlet Malaysia tim SEA Games di Jakarta. Ketemu. Nah, dia bercerita kepada kenalan pelatih yang ngobrol dengan saya begini, bahwa saya berlatih di Mempawah. Wah, pengkhianat Pak Nardi ini kan. Wah, ini akhirnya atlet Mempawah yang atlet Malaysia dilatih Mempawah menghadapi tim Anggar Indonesia di SEA Games. Luar biasa. Perjalanannya panjang, berliku dan banyak sekali prestasi yang dihadirkan. Nih Pak, mungkin bisa berikan pesan kepada calon-calon atlet. Tips untuk sukses menjadi seorang atlet, baik itu atlet Anggar ataupun jadi orang yang fokus pada olahraga, itu gimana Pak? Bisa sampaikan Pak? Ya, kalau menurut saya hanya bisa menyampaikan pesan kepada pelatih dan atlet cabang olahraga apapun. Jadilah pelatih, jadilah atlet yang konsisten terhadap fungsinya sebagai pelatih dan sebagai atlet. Kalau sebagai pelatih, melatihlah dengan serius. Patok target yang ingin kau capai atas pembinaanmu kepada atlet yang kau bina. Sampai di mana? Seperti saya tadi katakan, jadilah atlet Indonesia. Bukan atlet lokal Kalimantan Barat saja. Kemudian kepada atlet, tanamkan disiplin yang kuat. Dan pelatih jangan cengengean. Jangan cengengean karena tidak ada harganya di mata atlet. Satu kata dengan satu perbuatan. Satu kata dengan satu perbuatan. Satu perbuatan. Tampar benar-benar. Tapi pelatih jangan ngomong saya gantung kamu. Nah, betul. Tapi kalau saya tampar kamu, bisa kamu lakukan tamparan. Tampar kasih sayang seorang guru, ya, coach, ya Pak. Ya. Itu kawan-kawan semua, kawan-kawan Ngander, kita tadi sudah panjang lebar bicara sama Pak Sunardi ini yang merupakan orang yang luar biasa, melahirkan atlet-atlet dari Mempawah untuk Indonesia. Kira-kira begitu ya Pak? Iya, alhamdulillah. Dan dunia lah, karena pernah juga mewakili Asia Games. Mungkin itu dulu Pak, makasih banyak luang waktunya. Kawan-kawan, semoga kita tetap konsisten, belajar, fokus, seperti apa Bapak Sunardi tadi sampaikan, sehingga kita betul-betul bisa menjadi atlet yang go internasional. Amin, amin. Amin, ya Pak. Sekali lagi Pak, makasih banyak. Dan kawan-kawan Ngander, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.